Intinya Allah suruh kita tiga. Pertama berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bertawakal, serahkan pada Allah SWT. Yang jadi masalah itu belum apa-apa sudah tawakal duluan. Ketika ditanya gimana, saya serahkan saja kepada Allah. Ini salah, ini logikanya sungsang. Usaha dulu, setelah usaha berdoa, setelah berdoa baru bertawakal. Dia tidak tawakal dulu. Bukan ajaran Islam. Jangan pedulikan omongan orang. Kalau kita dengar omongan orang, dunia ini sebetulnya sederhana, simple. Yang sulit itu mikirkan omongan orang. Kalau kita kurus, apa kata orang? Gak makan ya. Kalau kita gemuk, apa kata orang? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Capek kita mikir. Yang penting kita sehat, bisa beribadah. Selesai. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mohon maaf, jangan tersinggung ya Bu. Boleh saya nanya, ibu yang diciptakan dari emas? Enggak ada. Bapak yang diciptakan dari kabel? Enggak ada. Semua kita ini diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk lubang tanah, akan dimakan cacing. Yang disombongkan apa guys? Makanya kalau ada tetangga bapak yang angkuh, yang sombong dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan tanahnya, kasih tahu dia, kau dari tanah, aku dari tanah, kita jalan di atas tanah, akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Begitu juga dengan ibu. Kalau ada mereka yang angkuh dan sombong, Pak Ustadz katanya kita dari tanah. Betul. Kalau memang dari tanah, kenapa ada teman saya itu yang angkuh, yang sombong? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Orang yang tidak pernah sholat tapi sehat, orang yang tidak pernah sedekah tapi rezekinya murah, orang yang tidak pernah bersimpuh sujud tapi umurnya panjang, itu sebenarnya bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Banyak kaum muslimin tak melaksanakan qabliyah dan ba'diyah. Apa sebab? Banyak faktor. Ada yang menyebabkan karena malas, ada yang menyebabkan karena yakin betul dia umurnya masih panjang, nanti sajalah salat sunat nih, yang wajib-wajib saja dulu. Tapi banyak faktor yang menyebabkan itu adalah kesalahan pemahaman, salah ilmu, salah paham, salah cakap, salah amal, salah buat. Itu sudah hukum positif. Kesalahan beramal muaranya disebabkan oleh salah pengetahuan, salah tahu, salah cakap, salah buat, salah amal. Apa sebab tak mau melaksanakan salat sunat qabliyah dan ba'diyah? Karena pengetahuan yang salah. Definisinya sudah dipatok mati, tak boleh berubah. Ini salat sunat, dilaksanakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya tak pernah salat sunat karena ditinggalkan tidak apa-apa. Padahal dia adalah dalam hadis Sunan Tirmizi, riwayat Imam Abu Isa At-Tirmizi. Apa kata Nabi SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, salatuhu, salatnya, bukan hajinya. Berapa kali dia pergi ke Baitullah, berapa kali dia umrah, berapa masjid yang dia bangun. Itu semua akan dihisab, akan dihitung. Tapi yang pertama dah dihisab, inna awwala, yang pertama kali dihisab salatuhu, salatnya. Idza saluhat, kalau salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia orang yang beruntung dan orang yang berhasil. Idza fasadat, kalau salatnya rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia sesungguhnya orang yang merugi dan sia-sia. Lalu di mana letak salat sunat? Fa inin taqasat min faridatihi syai'un, kalau ada kekurangan pada salat fardunya. Tapi makna kekurangan di sini bukan maknanya salat fardunya kurang, kekurangan bacaan tak sempurna, kekurangan gerakan tak sempurna, itu maksudnya. Bagaimana menutupinya? Apakah dapat ditutup dengan sedekah? Kata Nabi tidak. Fa in intaqasat min faridatihi syai'un, maka Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah? Unzuru, hai malaikat, tengok, lihat, perhatikan. Hal li abdi min tatawu'in, apakah hambaku ini ada salat sunatnya atau tidak?
fayukammalu man taqasat min faridatihi, maka disempurnakanlah kekurangan-kekurangan itu dengan solat-solat sunnah. Oleh sebab itu kita yang merasa kekurangan banyak, kadang tumakninah tak sempurna, kadang bacaan kita tak lengkap seperti yang diajarkan Rasul, kadang pula hati kita tak sekhusyuk yang diharapkan. Oleh sebab itu bagaimana menutupi kekurangan itu? Dengan solat-solat sunnah. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalaulah pemahaman kaum muslimin memahami solat sunat begitu pentingnya sebagai melengkapi